يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا خطايا واسعة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tawallada adamiyun baina mughallazin dzakaran kana awsa wa adamiyyin kadzalika wa kana ala suratil adamiyyi walau fil nisfil a'la faqad duna asfal. Falau tawallada, jikalau terlahir adamiyun, ya, manusia, lahir bentuknya manusia, baina mughallazin, antara najis mughallazah, najis berat, berarti anjing babi. Kana awusa, adalah anak yang lahir itu laki atau perempuan, wa adamiyyin, dan bangsa manusia. Ini lahir antara hewan yang najisnya mughallazah, anjing atau babi, sama manusia. Nah, kawin itu anjing sama manusia, lahir. Nah, anak yang lahir ini baik laki ataupun perempuan. Wa kana ala suratil adamiyyi, ya. Dan adalah bentuknya anak itu bentuk manusia, ya, bentuknya manusia. Walau bin nisbil a'la, walaupun pada separuh yang paling atas saja. Dunal aslan, tidak bawah. Ini separuh ke atas, bentuknya manusia, ke bawah enggak. Lahirnya antara najis mughallazah dan manusia. Hewan dikawinin sama manusia. Hewannya najisnya mughallazah, anjing atau lahir tuh manusia ngawinin anjing.
lahir anaknya bentuknya separuh ke atas manusia, ke bawah enggak. Itu bagaimana dihukumkan dia? Ya, bahwa mahkumun bi taharatihi fil ibadati. Maka dia itu dihukumkan dengan sucinya di dalam ibadat-ibadat. Suci itu karena bentuknya manusia. Jadi dihukumkan dia itu suci dalam ibadat-ibadat, akhzan bi itlaqihim, ya, memegang dengan perkataan ulama, taharatal adami, sucinya manusia. Ya. Jadi anjing dikawinin sama manusia, atau babi dikawinin sama manusia. Najisnya apa anjing? Mukhaladzah. Babi mukhaladzah. Anak tuh lahir. Nah anak ini baik laki maupun perempuan separuh ke atas manusia, separuh ke bawah bukan. Bagaimana dihukumkan? Hukumnya dia itu suci pada ibadat-ibadat. Ya, ini dengan perkataan ulama sucinya manusia. Wa tajri alaihil ahkam, dan berjalan atasnya segala hukum-hukum, berlaku hukum-hukum tuh. Ya. Kenapa? Li'annahu balighun aqilun, karena wasil itu balik dan berakal. Karena bentuknya manusia, ya, dia berakal, balik. Wal aqlu manatut taklif, dan berakal itu tempat bergantungnya taklif. Karena dia berakal, kena hukum. Ya. Lahirnya antara anjing dan manusia. Anjing sama manusia kawin, punya anak. Anaknya bentuknya separuh dari ke atas itu bentuknya manusia, ke bawah bukan. Dihukumkan dia suci dalam segala ibadat, ya, suci itu. Ya. Karena perkataan ulama sucinya manusia, karena manusia berlaku berjalan hukum-hukum atasnya. Karena dia itu berakal, dia balik. Karena tempat bergantung taklif itu akal. Nah dia berakal kena hukumnya. Wa yusalli wa ya'umuhum, maka dia harus sholat. Kena taklif dia sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Wa ya'umuhum, dan boleh mengimami mereka, boleh jadi imam dia. Li'annahum la yalzamur riddah, karena bahwasanya tidak wajib atasnya riddah, ai wa yadkhulul masajid, yaitu masuk ke dalam masjid, wa yakhalitun nas, dan bergaul kepada manusia. Wala yunajjisuhum, dan tidak menajiskan mereka, bimasihi, dengan menyentuhnya, ma'rutubatin, serta basah. Nah kan anjing kan sama manusia dikawinin. Anjing najis kan mukhalazo. Bagaimana kalau ini lahir dari najis mukhalazo dan manusia? Apakah itu menajiskan, ya, mereka dengan menyentuhnya? Itu tidak menajiskan, ya, kepada mereka dengan menyentuhnya, ma'arutubatin, serta basah. Wala yanjusu bihil ma'ul qadir walal ma'i, dan tidak menajiskan dengannya air yang sedikit, dan tidak juga menajiskan air yang cair. Benda cair, enggak menajiskan tuh. Walaupun dia lahir dari manusia dan anjing atau babi. Wa yutamu anil wilayat, dan diputuskan dari kewalian. Kawilayatin nikah, seperti wali nikah. Wa qada'in, wali hukuman. Kalkini, seperti budak muni. Bal aula alal mu'tamad fi jam'i zalik. Bahkan yang utama pendapat mayoritas pada semua yang demikian itu, yang diputuskan dari kewalian. Wala tahillu munakahatuhu, dan tidak halal menikahinya. Halal menikahinya dia. Tapi masalah hukum pernah dia, tapi nggak halal menikahi karena dia lahir antara babi dan manusia. Ini kan bisa terjadi di akhir zaman, bisa aja terjadi. Wala dzabihatuhu, dan tidak halal sembelihannya. Wala tawarusa bainahu, dan tidak mewariskan di antaranya.
wa baina adamiyyin dan antara manusia ala mu'tamad di atas pendapat mayoritas para ulama. Jadi nggak halal menikahi dia, tidak halal sembelihannya, tidak mewariskan di antaranya dan di antara manusia. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yarisu min ummihi, ya, mewariskan tuh dari ibunya, ini mewaris dari ibunya, wa auladin anak-anaknya, dunabi tidak ayahnya. Wala qawada ala qatilihi, dan tidak kena kisos atas orang yang membunuhnya. Satu orang dibunuh tuh, dibunuh. Ini anak dari mana? Bapaknya, emaknya dari anjing dan manusia atau babi dan manusia. Dibunuh dia nggak kena kisos. Falahu hukmun najis fil ankihah, maka baginya hukum najis dalam pernikahan. Li'anna fi ahadi aslaihi, karena bahwasanya pada salah satu dua asalnya mala yahillu, ya, suatu yang tidak halal. Kan di antara dua asalnya anjing, satu manusia atau babi manusia. Salah satunya itu kan yang enggak halal. Rajulan kana imra'atan, laki adalah dia atau perempuan. Ya, yang enggak halal tuh. Maka tidak halal menikahinya, tidak halal sembelihannya, ya. Walau liman huwa misluhu, walaupun bagi orang yang sama semisalnya, tetap. Nih, anjing, manusia kawinin anjing, lahir bentuknya separuh ke atas manusia. Manusia kawinin babi, lahir dari anaknya itu bentuknya manusia separuh. Kalau sama tuh, tetap dia. Artinya nggak boleh, ya, bukan pernikahan. Wa ini stawaya, meskipun sama keduanya bidin pada agama. Wa kata tasari, dan seperti juga tasari, membeli budak buat digauli. Alal mu'tamad, atas pendapat mayoritas para ulama. Li'anna syarta hilit tasari hilul munakahah, karena bahwa syarat halalnya tasari itu membeli budak buat digauli, halal pernikahannya, menikahinya. Wa jawazalahu hajarin at-tasari haitsu khafal anata, dan membolehkan baginya Imam Ibnu Hajar tasari, arti membeli budak buat digauli di mana dia takut berzina. Dia takut berzina, dia beli budak buat digauli. Wa hakama bi annahu najisun ma'fuun anhu, dan menetapkan Imam Ibnu Hajar bahwasanya dia itu najis yang dimaaf daripadanya. Dia pendapat tuh, ya. Ibnu Hajar membolehkan kalau di mana takut dia berzina, menghukumkan dia itu najis yang dimaaf. Wa mu'tamad Ramli ma taqaddam, dan berpegang Imam Ramli apa yang terdahulu. Tetap beda tuh pendapat Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Enggak boleh melakukan pernikahan, ya, enggak sah sembelihannya itu, ya, halal sembelihannya. Jadi lahir bentuknya separuh manusia ke atas, lahirnya dari dua, yaitu hewan yang najis, yang mughallazah, dan manusia. Amma law kana ala suratil kalbi ma'al aqli wan nutki fa huwa najisun alal mu'tamadi. Adapun jikalau ada anak itu bentuknya anjing, anjing bentuknya, ma'al aqli serta berakal, wan nutki dan bicara. Ini manusia ngawinin anjing, anaknya bentuknya anjing. Emang bisa? Allah Maha Kuasa, bisa terjadi hal itu. Iya. Lah, dulu kan kita masih kecil ada apa itu? Putri Duyung. Putri Duyung. Atau lagi Denny manusia ikan, bentuknya manusia separuh bawah ikan. Itu di kitab dijelasin ini ada, ya, separuh bentuk manusia, separuh bentuk hewan. Nah, ini bentuknya anjing, lahir, ya, dari manusia ngawinin anjing, anaknya bentuknya anjing. Oh, tadi kan lewat tuh manusia bentuknya, nanti anjing berakal, tuh anjing bisa ngomong, anjing bisa ngomong, bisa bicara. Bagaimana hukumnya? Bahwa najisun alal mu'tamad, maka dia itu najis atas pendapat mayoritas para ulama, karena
anjing bentuknya. Kalau tadi di atas tuh ya bentuknya manusia. Ahzan bait lagi ya berpegang pada pendapat ulama mengatakan sucinya manusia. Walahu hukmul mughalladzah walahul hukmu mughallazin fi sairi ahkamihi, dan baginya hukum najis mughalladzah pada seluruh hukum-hukumnya. Sama hukumnya. Anjing kan najis mughalladzah, babi najis mughalladzah. Nah, dia juga begitu, walaupun dia lahir antara manusia dan anjing, nah, bentuknya dia ini anjing anaknya, dihukumkan seluruhnya itu ya, semua hukum-hukumnya najis mughalladzah. Wa kadza waladul walad, begitulah anak-anaknya, cucunya semua turun. Iya. Sama itu hukumnya najis mughalladzah. Kenapa alasannya? Li'annahu far'un bil wasitati, karena wasitah itu cabang anak dengan perantaraan. Perantara dari mana? Dari anjing. Ya, anaknya nanti anjing mughalladzah. Qala Ibnu Qasim, berkata Ibnu Qasim, innahu la yukallafu hina izin wa in takallama wa mayyaza wa balagha iddata bulughil adamiyyi. Innahu, sesungguhnya dia, la yukallaf, tidak dikenakan taklif, kena beban. Hina izin, ketika itu. Wa in takallama, meskipun bisa bicara. Wa mayyaza, tamyiz, bisa membedakan. Wa balagha, dan dia balik. Iddata bulughil adami, bilangan balik manusia. Ya, walaupun dia, bisa ngomong tuh anjing, bertamyiz sampai bilangan bulugh manusia, ya. Nah, itu enggak kena taklif dia. Walaupun bisa ngomong tuh anjing. Ya. Nah, yang berpikir kamu bisa ngomong anjing, Allah kuasa Allah ya. Wa kaza law kana ala suratil adami, dan seperti demikian jikalau ada anaknya bentuknya manusia. Nah, sekarang kebalikannya, bentuknya itu anak manusia. Wa tawallada baina mughallazain, dan terlahir di antara dua najis mughallazah. Anjing sama babi kawin. Anaknya bentuknya manusia. Anaknya bentuknya manusia. Tuh. Jadi walau kadza wa kadza law kana ala suratil adami wa tawallada baina mughallazain, dan adalah anak yang terlahir itu bentuknya manusia, lahir di antara dua najis mughalladzah. Ya, sama, itu hukumnya najis. Kenapa? Li'anna surata la tufiduhu thaharah, karena pose bentuk itu berikan faedah suci. Ya, enggak mau, udah bentuknya anjing, ya udah najis. Ya, bentuknya manusia enggak berikan faedah, dia suci. Karena dia terlahir antara najis mughalladzah. Tuh, lahir dari anjing sampai babi, atau anjing sama anjing kawin, bentuknya manusia. Nah, bagaimana tuh? Ya, tetap bukan najis karena bentuk itu berikan faedah suci. Ketika itu kenapa? Lidha fiha, karena lemahnya. Fa najisun ittifaqan, sepakat para ulama itu najis. Najis sudah hukumnya itu. Ya, walaupun bentuknya manusia, itu najis dia tuh. Memang apa? Bapak emaknya anjing. Terlahir dari dua asal anjing sama babi. Najis enggak? Najis ya. Nah, dia maka lemah tuh. Ya, artinya enggak berikan faedah kesucian. Hukumnya najis, sepakat para ulama. Qala al-Qulyubi, berkata al-Qulyubi, wa iza kana yantiku wa yafhamu fal qiyasu taklif li anna manatahul aqlu. Wa iza kana, dan apabila ada, berkata Qulyubi, apabila ada anak tuh yantiku, itu yang terlahir dari anjing dan babi, yantiku, bisa ngomong, bisa bicara, tuh anak bisa bicara. Wa yafhamu, dan paham. Fal qiyasu, maka diqiyas at-taklid. Kenapa? Li annahu manatahu al-aqlu,
karena bahwasanya tempat bergantungnya taklid berakal. Itu anak berakal, itu anak bisa bicara, paham. Maka kalau kata Qurtubi kena taklid gitu tuh. Karena ada akal, tempat bergantungnya taklid akal. Maka orang gila nggak ada akalnya. Ya. Lahirnya dari anjing dan babi. Ya. Lahirnya dari dua najis mughalladhah. Karena dia bentuknya manusia, dia berakal, dia bisa bicara, dia bisa memahami. Nah, kata Qurtubi kena tuh taklid, ya kata Imam Qurtubi. Wa amma maitatuhu, adapun bangkainya. Bangkainya gimana tuh? Bangkainya najisatun. Bahya najisatun, maka bangkainya itu najis hukumnya. Kan manusia. Kan manusia karena dia terlahir dari hewan yang najisnya mughalladhah. Begitu mati bangkainya adalah dihukumkan najis. Nazran li aslaihi, melihat bagi dua asalnya. Dua-duanya anjing dan babi najisnya mughalladhah. Dilihat dari dua asalnya. Nah, bangkainya najis. Bangkainya najis. Walau tawallada baina mughallazin wa hayawanin akhar ghaira adamiyyin fahuwa najisun ma'fuun anhu ittifaqan. Walau tawallada, jikalau terlahir anak yang lahir baina mughallazin, antara najis mughalladhah anjing atau babi, wa hayawanin akhar, hewan yang lain, ghaira adamin, selain manusia, anjing ame kuda, anjing, anak sapi, pokoknya selain najisnya mughalladhah tuh. Tuh najis mughalladhah, anjing atau babi kawin sama hewan yang lain. Ya, hewan yang lain tuh, apakah itu sapi, apakah itu kerbau, ataukah kambing, kawinin. Nah, lahir bentuknya itu manusia, ya. Bahwa najisun ma'fuun anhu bittifaq, maka dia itu najis yang dimaaf daripadanya, ittifaq, sepakat para ulama. Najisnya dimaaf, dimaaf. Ini kan masalah nih. Ini masalah ya. Ulama-ulama udah susun kitab. Kalau jadi nanti begini. Ya, kalau ada orang manusia separuhnya hewan, separuhnya bentuk manusia, lahir dari binatang, atau manusia lahirnya bentuknya binatang, buaya misalkan, itu gimana dihukumkan? Nah, dilihat dari asalnya dan tuh, ya. Wa amal mutawallid baina adamiyaini, adapun yang terlahir di antara dua manusia, ya, fahuwa tahirun, maka dia itu suci, ittifaqan, sepakat para ulama, walau kana ala suratil kalbi, walaupun adalah anak yang terlahir itu bentuknya anjing. Kebalikannya, manusia sama manusia kawin nih, punya anak, bentuknya itu anak anjing, lahir bentuknya anjing, suci enggak nih anjing? Anjing kan mughalladhah, tapi terlahir daripada manusia. Dua-duanya, dua asalnya, sepakat para ulama, ittifaq para ulama, suci itu anjing. Ya, karena dia terlahir dari dua asal yang suci. Jangan bilang emang ada. Ya, di pelosok dunia mana mungkin terjadi gitu ya, nggak tahu. Macam gini, kalau ada semacam gini, ulama udah jelasin hukumnya itu. Wah, lahir, wah bentuknya kok anjing nih. Nah ini hukumnya gimana nih anjing? Najis mughalladhah, suci. Kenapa? Mak bapaknya manusia. Mak bapaknya manusia. Fa idza kana yantiku wa ya'qil, dan apabila tuh yang terlahir anaknya itu bisa bicara dan berakal, faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, tuh anak yang bentuknya anjing itu bisa ngomong,
ngomong, berakal. Sebagian ulama berkata yukallaf, dikenakan taklif. Kena taklif hukuman ya. Li'anna manatot taklif al-aqlu, karena bahwa tempat bergantung taklif berakal. Wa huwa maujudun bihi, dan berakal itu ada padanya. Kena. Ini anjing bisa ngomong, ngerti, paham, berakal. Kena dia taklif. Kena dia taklif, sebagian ulama berkata demikian. Wa iza wa kazal mutawallidu baina syataini, dan seperti demikian anak yang lahir ya, terlahir di antara dua kambing. Kebalikannya nih, tadi dari dua manusia lahir bentuknya anjing. Dari dua hewan kambing ini lahir bentuknya manusia. Kan kebalikan tuh. Nah, gimana hukumnya tuh? Terlahir dari dua ekor kambing, wa huwa ala suratil adami, dan bermula bentuknya manusia. Kambing sama kambing kawin, anaknya bentuknya manusia. Kaget, waduh, ini manusia bentuknya nih. Ini gimana nih? Bentuknya manusia. Iza kana yantiqu wa yaqilu, apabila ada tuh yang terlahir itu bisa ngomong, bisa bicara dan berakal ya. Wa yajuzu zab'uhu wa aqluhu wa insara khatiban wa imaman, dan boleh disembelihnya dan boleh dimakannya meskipun ya dia menjadi khatib dan menjadi imam. Bisa jadi khatib, bisa jadi imam, boleh dipotong, boleh dimakan. Memang kenapa? Dua asalnya dari kambing. Kambing boleh dimakan nggak? Boleh. Terlahir dari dua ekor kambing. Kambing sama kambing kawin, dikawin lahir, punya anak tuh kambing. Anaknya bentuknya manusia, bisa ngomong, berakal, bisa jadi khatib, bisa jadi imam, boleh dipotong itu. Boleh dipotong, boleh dimakan. Kalau tadi lahir dari dua manusia, bentuknya anjing, maka dihukumkan dia suci karena lahir dari dua manusia. Walizakila, dan kali ini dikatakan lana khatibun, kita punya seorang khatib, yuzbahu wa yukalu, boleh disembelih, boleh dipotong, boleh dimakan. Ini kalau kita ngaji bingung nih, manusia dipotong, dosanya kita potong. Nah, manusia lahirnya dari kambing, boleh nggak dipotong? Boleh, karena dua-duanya dari kambing, asalnya kambing, ngelahirin tuh kambing bentuknya manusia, walaupun bisa jadi khatib, bisa jadi imam, boleh disembelih, boleh dipotong. Kalau Tegal, asalnya bene, asalnya kambing ya. Mas'alatun, hadhi mas'alah, bermula ini masalah. Lawir tada'a jadyun wa huwa dzakar min auladil ma'zi kalbatan aw khinziratan panabata lahu ala labaniha ay tarabba wa samina minhu lam yanjus alal asahi. Lawir tada'a, jikalau menyusui, jadyun ya, nyusui itu anak kambing jantan ya, kalbatan kepada anjing, aw khinziratan atau babi. Ini anak kambing laki, nyusu sama anjing, nyusu sama kambing. Kita lihat tuh, nyusu sama babi. Ini anak kambing nyusu. Nah, najis kan mukhalaso. Kambing kan bukan, dia nyusu. Bagaimana tuh hukumnya? Pana batalahmu, lalu tumbuh dagingnya, ala labannya, atas susunya, karena nyusu dia tumbuh dagingnya. Aitarobba wasabina, ya bertambah dagingnya dan gemuk. Karena nyusunya kambing ini sama anjing atau sama babi, jadi gemuk dia. Jadi gemuk tambah daging. Lam yanjus alal asah, tidak menajiskan di atas kaul yang paling sahih.
boleh dipotong ke kambing, nggak menajiskan di atas kaul yang paling sahih. Kalau kita lihat tuh kambing lagi nyusu sama babi, kambing lagi nyusu sama anjing, tiap hari nyusu, gemuk badannya dari air susu itu. Bagaimana tuh dihukumkan? Lam yanjus, tidak menajiskan tuh. Air susu itu tidak menajiskan di atas kaul yang paling sahih. Al-asad liqabil sahih, ya. Kalau al-asad lawannya sahih, itu berarti menajiskan, ya. Ada kaul yang paling sahih enggak menajiskan, ya. Faidatun hazi faidah, bermulai di suatu faidah. Naqala ba'duhum anna kullal kilabi najisatun illa kalbal kahfi. Berkata sebagian ulama bahwasanya semua anjing itu najis kecuali anjingnya ahli kahfi, anjing yang nanti masuk ke dalam surga, yang ikut tuh kepada 7 orang yang soleh dikejar-kejar oleh raja yang jolim. Dia masuk ke dalam gua tertidur selama 309 tahun. Tuh anjing jagain depan pintu gua, ngikutin tuh anjing. Tuh anjing yang nanti masuk ke dalam surga. Di antara binatang anjing, semut, lagi apa gitu, ontanya Nabi Soleh, dalam surga tuh. Ini anjing ashabul kahfi ini, ya, dia akan masuk ke dalam surga. Semua anjing itu najis kecuali anjing ahli kahfi. Fa innahu tahirun wa yadkhulul jannah. Maka sesungguhnya anjing ashabul kahfi ini adalah suci dan akan masuk ke dalam surga. Suci, dia akan masuk ke dalam surga. Summa tawaqqafa fi makna taharatihi, kemudian dia terhenti di mana makna sucinya. Ini gimana makna sucinya? Anjing semua najis. Nah, bagaimana kok dia suci? Anjing ashabul kahfi, hal aujadahu Allah taala tahiran, apakah Allah mewujudkannya, menciptakannya, menjadikannya Allah taala itu suci? Aw salabahu awsafan najasa, atau menariknya dari sifat-sifat kenajisan. Nah, ini misalkan anjing kahfi, ya, apakah Allah menjadikan itu ada suci khusus anjing ashabul kahfi? Apakah dicabut kenajisannya? Qala al-Bajuri, berkata al-Bajuri, wa zahir asani, yang utama kedua, anjing kahfi itu najis, cuma dicabut kenajisannya. Masa di surga ada najis? Nggak ada surga. Anjing masuk surga, najis semua tuh nggak ada. Dicabut kenajisannya, ya, dicabut kenajisannya. Jadi semua anjing itu najis mughalladah kecuali anjing ashabul kahfi, ya. Apakah Allah ciptakan memang sudah dia tidak mempunyai najis mughalladah, ya, atau Allah cabut kenajisannya, sifat-sifat kenajisannya? Maka kaul yang kedua ini yang mu'tamad, yaitu Allah mencabutnya, menariknya dari sifat-sifat najis, ya. Wal mukhaffafa qaulu sabiyyi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.